Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa buat video lagi untuk membahas mengenai masalah-masalah yang dialami pasien-pasien saya sebelum saya tangani dan sesudah saya tangani. Pagi hari ini saya akan membahas masalah banyak sekali yang DM Instagram, yang chat di WA mengenai penyakit kista ya yang dialami wanita, khususnya ini kista ovarium seperti itu. Banyak sekali chat di situ. Apakah madam bisa mengobati? Saya takut dioperasi madam, seperti itu, dan saya pengen segera punya momongan. Bagaimana caranya madam untuk menangani kasus saya ya? Banyak sekali yang DM, yang chat via WA seperti itu menanyakan penyakit kista ovarium di situ. Banyak yang mengeluhkan mengenai keluhan-keluhan semacam ini, sudah menunggu sampai lama beberapa tahun belum punya momongan ya kan, berobat kemana-mana juga nggak ada reaksinya, ada yang reaksi cuma sedikit juga, terus ujungnya nanti pasti disuruh operasi seperti itu. Cuman di sini saya takut madam, dalam arti takut dioperasi terus nanti malah saya nggak bisa hamil ya kan, seperti itu. Jadi saya minta tolong sama madam bagaimana caranya biar kista saya ini hilang ya. Jadi kista ovarium ini dia nempel ya di area indung telur, di situ ya, sel telur, kayak ada benjolan cairan ya kan. Pasti setiap pasien saya tanyain, sudah cek ke dokter belum ya, untuk mengecek ukuran kistanya ya. Pasti saya tanyain seperti itu. Biasanya pasien-pasien kalau untuk awal konsultasi di saya itu pasti saya tanyain. Ada yang takut untuk ke dokter mengecek itu ya kan, gara-gara takut nanti ukurannya besar atau bagaimana, takut dioperasi ujungnya, takut nggak bisa punya anak, seperti itu yang dikeluhkan dari pasien-pasien saya ini. Banyak kekhawatiran yang terjadi di situ ya, mengenai masalah penyakit kista dengan ukuran yang besar, dengan ukuran yang kecil, dan itu pasti menurut mereka ya yang mengidap penyakit itu takutnya tidak bisa punya anak ya, takutnya kalau nanti habis dioperasi bermasalah, seperti itu ya. Memang ada efek sampingnya ya, kadang-kadang ada yang istilahnya walaupun sudah dioperasi itu tumbuh lagi, seperti itu ya. Ada beberapa pasien saya seperti itu, sudah dioperasi tumbuh lagi madam, seperti itu. Saya nggak mau seperti itulah. Ini takutnya numbuh lagi kan otomatis nggak jadi promil ya kan, jadi kayak terhambat lagi, ada penyakit numbuh lagi itu tadi, kista itu tadi ya kan. Makanya dari itu saya minta tolonglah sama madam bagaimana caranya ya. Ya alhamdulillah ya, untuk pengobatan kista di sini saya memang harus saya sedot dari jauh cairan itu tadi sampai dia mengecil ya kan, ukurannya mengecil sampai hilang ya kan. Akar-akarnya juga kesedot di situ, akar-akarnya dari kista itu tadi, otomatis itu nanti tidak bakalan tumbuh ya kan. Jadi memang bersifat permanen kalau sudah pengobatan kista seperti itu.
misalkan itu nanti untuk kistanya hilang, juga segera bisa untuk promil. Indikasi kalau adanya kista, pasti yang pertama saya suruh cek ke dokter, itu pasti ya, untuk mengetahui itu tadi ukuran terutama. Terus yang kedua, untuk masalah haidnya gimana, lancar enggaknya, seperti itu ya. Biasanya kalau orang-orang yang terkena kista ini haidnya tidak lancar ya. Yang pertama, keluarnya sedikit ya, cuma beberapa hari saja. Misalkan ada yang 3 hari, ada yang 2 hari selesai, ada yang 4 hari, dan sekali haid itu keluarnya gumpalan ya. Kebanyakan orang-orang yang kena kista ini darahnya juga agak gelap ya. Terus keluarnya yang pertama sedikit, terus ada gumpalan. Kadang ada yang banyak, terus ada gumpalan, seperti itu. Terus untuk bagian yang sakit, biasanya dalam pasien-pasien saya yang mengidap si kista ini tadi ya kan, itu perutnya sakit ya, sakit. Terus kalau misalkan haid, wah sakitnya luar biasa madam. Kadang itu saya nggak bisa ngontrol, harus saya minumi obat anti nyeri. Lah ini juga sangat berbahaya kalau kita kebanyakan minum obat anti nyeri ya di situ, seperti itu. Jadi kalau pas mau haid itu udah hawanya deg-degan, terus ada yang rasanya panas dingin, nggak kuat. Bagian pinggang juga kadang-kadang sakit, seperti itu. Yang dikeluhkan selalu ada gumpalan, terus kadang yaitu tadi haid lancar selama seminggu tiap bulan ya kan, rutin, cuma gumpalannya besar-besar, itu juga ada, keluar gumpalan besar-besar, itu juga ada, seperti itu ya. Jadi macam-macam ya keluhan dari pasien-pasien saya ini mengenai penyakitnya kista di situ ya. Dalam pengobatan saya ini, pengerjaan itu saya sedot ya penyakitnya dari jauh ini ya. Terus untuk obatnya ini saya beri 2 botol kapsul ya, yang sudah saya kerjakan di situ, sama botol energi, seperti itu. Jadi kalau itu bagaimana ya madam penyakitnya bisa keluar? Penyakitnya bisa keluar itu kalau waktu haid sama buang air besar, saya bilang seperti itu. Jadi di situ nanti pembuangannya di situ ya kan. Terus kalau misalkan pas setelah saya kerjakan seperti ini, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Banyak yang tanya, kalau madam setelah pengerjaan seperti ini itu rasanya bagaimana madam, apakah waktu diobati madam sakit atau tidak ya. Di sini pasti saya sesuaikan dengan kekuatan dari pasien-pasien ya, saya selaraskan dengan energi saya dan pasien. Jadi di sini untuk istilahnya ini sakit atau tidak ya, ada yang merasakan sakit, ada yang merasakan tidak ya, tergantung ini pengobatan saya ya kan, karena itu tadi saya stabilkan dulu juga, seperti itu. Tapi nanti kamu juga merasakan enaknya, paling enggak dalam 1-2 minggu ke depan itu nanti kamu merasakan sesuatu yang ada di perut, saya bilang seperti itu ya kan. Jadi untuk masalah lainnya di sini itu bisa diselaraskan ya, bagaimana nanti saya kondisikan supaya saya maunya enggak begitu sakit madam, saya maunya biasa saja ya, bisa seperti itu. Jadi pasti saya tanya gimana, pokoknya saya manut madam lah, mana yang terbaik, kekuatannya seberapa, madam yang tahu. Dan saya pasti tanya, saya juga
mengamati di sini, kesakitan enggak mbak misalkan, terus pasti saya tanya seperti itu. Enggak madam, biasa. Ada yang seperti itu, ada yang wah perutnya jadi enak, itu langsung ada seperti itu, kayak enteng gitu loh madam rasanya. Terus ada yang ngomong ini saya BAB saya banyak, haid saya juga keluar banyak, apakah ini udah mulai pecah, seperti itu. Banyak sekali yang merasakan ya kan, sebelum saya tangani sama sesudah saya tangani, yang dirasakan di dalam tubuh itu juga rasanya jadi enak, jadi enteng seperti itu terus saya kerjakan. Terus nanti untuk periksa cek ke dokternya, kalau sudah pengobatan berapa hari seperti itu, kalau bisa 33 hari atau 40 hari bebas, saya bilang seperti itu. Sesenggangnya mbaknya, misalkan kapsulnya kan itu isi 33 ya kan, habis dalam jangka waktu 33, nunggu 40 hari, sangat bisa, sangat boleh. Atau pas habis kapsul baru kontrol cek ke dokter, bisa madam, bisa. Terus madam, untuk pemeriksaan USG ya kan sebelum saya tangani ya, itu pastikan saya minta tolong untuk cek ya, biar tahu seperti itu. Nanti setelah pengobatan itu nanti apa namanya, cek lagi 33 hari atau setelah 40 hari bisa dicek, saya bilang seperti itu. Gunanya untuk mengetahui ukurannya, apakah sudah berkurang atau belum, seperti itu. Jadi gunanya untuk cek USG sebelum dan sesudah ya kan, biar tahu, oh misalkan kistanya 5 cm, ini berkurang 2 cm, 3 cm, oh ini tinggal 1 cm kan, seperti itu. Jadi saya biar tahu, oh ini ada kekurangan segini, sudah berkurang banyak, oh ini sudah mulai membaik kata dokter, tidak perlu operasi sampai ini benar-benar hilang ya kan. Jadi intinya pengobatan saya ini tidak operasi ya kan, dalam arti biar dicek ke dokter itu juga mengecil dan hilang, jadi dokternya tidak menyarankan untuk operasi seperti itu. Jadi nanti kalau kistanya sudah hilang, itu apakah sekalian bisa program hamil madam, di madam? Banyak yang bilang seperti itu, banyak yang tanya, bisa, saya bilang seperti itu. Itu nanti kalau sudah hilang tidak bakal tumbuh lagi, tetapi kalau kamu operasi, kebanyakan ya orang-orang yang melakukan operasi kista, ini kistanya muncul lagi seperti itu. Karena di pengobatan saya ini semua saya permanenkan, jadi akar-akarnya ibaratnya itu saya ambil ya kan, biar tidak tumbuh lagi. Tetapi kalau operasi terkadang ya kan, akarnya itu tidak diambil, cuma istilahnya kayak dipapras gitu aja kan, seperti itu. Makanya di sini tidak usah khawatir dan tidak bakal kesakitan. Saya selalu bilang ke pasien seperti itu, pasti merasakan hal-hal yang enak di badan, waktu haid juga nggak sakit, itu nanti pasti merasakan hal seperti itu. Kalau sudah kistanya sudah mulai berkurang ukurannya ya, kalau sudah berkurang ukurannya, itu pasti madam kerjakan ya sekalian akarnya dimatikan. Iya betul, jadi sekalian akarnya itu saya matikan ya. Itu sudah saya susutkan ya kan, cairannya saya ambil pelan-pelan, saya sedot di situ, akarnya saya matikan sekalian. Jadi gunanya untuk USG biar mengetahui seperti itu, tidak ada hal lain ya. Ada yang pasien saya tanya, madam kalau semisal tetap disuruh operasi, saya ya nggak mau madam. Ya udah, tidak usah dilaksanakan, saya pokoknya fokus sama madam, pengobatannya madam, seperti itu. Iya mbak, saya bilang seperti itu. Jadi harus terus kontrol sampai kistanya ini benar-benar hilang, dan mbaknya ini juga biar tahu juga, oh ternyata ini sudah hilang, lanjut ke promil, seperti itu. Itu nanti mbaknya juga bisa merasakan hal-hal lain, dalam arti jadi lebih sehat, jadi lebih
dirasakan di dalam tubuhnya jadi lebih enak, jadi lebih ringan, jadi lebih enteng. Saya bilang seperti itu ke pasien dan pasien merasakannya ya. Jadi makanya kan banyak yang mengeluhkan takut ke dokter kalau ada penyakit kista nanti divonis operasi, nggak punya momongan untuk hal-hal lainnya. Makanya mereka pada mengurungkan niat terkadang ya kan. Kalau istilahnya di sini ada yang tidak operasi ya udah dijalani kan seperti itu. Alhamdulillah pasien-pasien saya selalu memberikan perkembangan di situ ya untuk masalah kistanya ya kan. Periksa sampai benar-benar hilang, sampai ada yang sudah punya momongan beberapa orang di sini ya kan. Ada yang sudah tua kena kista ya kan, itu juga ada. Yang penting saya sehat dan panjang umur madam. Kalau anak juga sudah ada kan seperti itu. Baru-baru kali ini kok udah umur tua kok malah kena seperti itu juga ada ya, itu sampai hilang. Jadi itu adalah sekedar cerita dari pasien saya ya kan. Kita lanjut untuk besok pembahasan lebih lanjutnya untuk materi-materi berikutnya. Untuk pengecekan testimoni di Madam Rifda, di situ ada di pengobatan ya kan, macam-macam testimoni dari pasien-pasien saya, real dari pasien-pasien saya dari berbagai penyakit. Di situ ada kista, myom, PCOS dan keluhan-keluhan lainnya ya kan. Bisa dicek di Instagram Madam Rifda. Sampai di sini dulu untuk pembahasan materi kita pagi hari ini ya. Besok kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang berbeda ya kan, dari pasien-pasien saya seperti itu. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung gleweh dari Madam Rifda.